Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita bertemu lagi di pelajaran PAI. Dan kita akan membahas pertama penyembelihan hewan, baik itu secara mekanik maupun tradisional. Dan yang kedua itu membahas tentang akikah. Oke, di sini kita akan membahas penyembelihan hewan dalam syariat Islam. Bagaimana sih, apa saja ketentuannya? Nah, yang pertama, kita harus memenuhi syarat ketentuan orang yang akan menyembelih. Kemudian hewan yang akan disembelih, kemudian alat penyembelih, dan ketentuan prosesnya saat penyembelihan. Nah, yang pertama, orang yang akan menyembelih, pertama dia harus beragama Islam. Kemudian dia membaca basmalah. Di sini dia menyembelih dengan sengaja dan dia baligh dan berakal, tidak gila. Jadi kalau orangnya sedikit tidak berakal, maka tidak sah. Nah, saat menyembelih disunahkan membaca salawat dan takbir 3 kali. Kemudian hewan yang akan disembelih harus dalam keadaan hidup. Jadi kalau misalkan dia dimakan binatang buas tapi belum mati, kemudian disembelih, maka itu jatuhnya menjadi halal. Kemudian termasuk jenis hewan-hewan yang halal. Nah, diperhatikan di sini ada beberapa contoh jenis hewan yang tidak boleh kita makan, kita konsumsi. Pertama, burung pemangsa. Ini yang punya punya kuku yang tajam. Ini tidak boleh dimakan. Kemudian keledai jinak juga tidak boleh dimakan. Binatang bertaring, di sini ada taringnya ya, tidak boleh dimakan. Kalajengking juga tidak boleh dimakan. Tikus apalagi. Hidup di dua alam kayak kodok, katak itu tidak boleh dimakan, tidak halal. Kemudian semut, kemudian ada ular. Ini. Nah, masih banyak contoh-contoh yang lainnya, teman-teman bisa cari tahu. Kemudian di sini dikatakan hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqah wal mawqudah wal mutaraddiyah wan natihah wa ma akala sabu illa ma zakkaitum. Jadi diharamkan bagi kamu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Jadi kalau misalkan ada ini nih, yang tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, dan diterkam binatang buas, itu halal ketika kamu sempat menyembelih hewan tersebut. Nah, diharamkan bagi kamu memakan bangkai. Nah, bangkai yang halal dimakan itu ikan dan belalang. Oke, tidak sah hukumnya apabila hewan tersebut sudah mati. Jadi kalau udah mati, kamu sembelih, nah gak boleh. Kecuali itu ikan atau belalang. Nah, kemudian ketentuan alatnya. Alatnya harus tajam sehingga prosesnya berlangsung cepat. Yang kedua, alatnya tidak terbuat dari tulang, gigi, atau kuku hewan. Kemudian, saat proses penyembelihan, yang harus disembelih adalah di sini leher hewan hingga terputus saluran makanan, saluran pernapasan, dan 2 urat lehernya. Nah, saat menyembelih, orang tersebut yang menyembelih harus memastikan bagian-bagian ini sudah terputus sehingga menjadi sah, menjadi halal. Kemudian tata cara penyembelihan hewan, yang pertama tradisional, yang kedua secara mekanik. Jadi kalau tradisional seperti teman-teman lihat ketika Idul Adha, orang-orang menyiapkan lubang penampungan darah, kemudian hewan dihadapkan ke arah kiblat, kemudian hewannya kaki dipegang, kepalanya juga dihadapkan ke arah lubang. Nah, terus nanti setelah itu diucapkan niatnya, baca basmalah, salawat Nabi, istighfar, baru dipotong. Nah, seperti itu. Itu cara
penyembelihan tradisional. Tapi kalau mekanik itu menggunakan alat potong. Jadi harus dipastikan kondisi alat potongnya itu dalam keadaan baik. Yang kedua, dia menyiapkan hewannya pada tempat penyembelihan. Mungkin ini bisa dilihat ketika pemotongan hewan ayam. Nah, yang ketiga, operatornya berniat menyembelih. Nah, yang keempat sama seperti halnya secara tradisional, dia harus baca basmalah, sholawat Nabi, dan istighfar 3 kali. Kemudian yang terakhir baru dipotong. Nah, kemudian hal-hal yang perlu dihindari, hal yang makruh saat penyembelihan. Pertama, alat tersebut kurang tajam. Yang kedua, menyembelih dari arah belakang leher. Jadi harus dari depan ya. Kemudian yang ketiga, sampai putus batang lehernya, ini tidak diperbolehkan. Cukup putuskan bagian-bagian yang harus diputuskan. Kemudian menguliti dan memotong bagian tubuh sebelum hewan tersebut benar-benar mati. Jadi kalau hewannya belum benar-benar mati, tidak boleh dipotong, tidak boleh dikuliti. Kemudian kita akan membahas akikoh. Akikoh yang paling utama di sini adalah sebagai ungkapan syukur atas kelahiran seseorang. Jadi, menyembelih kambing atau dombanya itu sebagai tanda syukur. Wujud syukurnya seseorang telah lahir. Nah, di sini dikatakan An Samurati 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu ghulamin murtahanun bi'aqiqatihi tudbahu anhu yawmas sabi'i wa yukhlaqu ra'suhu wa yusamma. Diriwayatkan dari Samurah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak itu tergadai dengan akikahnya, yang disembelih pada hari ke-7, dicukur rambut kepalanya dan diberi nama. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di sini ada surat Ali Imran ayat 38. Rabbi habali min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nah, hukum akikah itu sunnah muakkad, jadi sunnah yang sangat dianjurkan. Yang paling utama, akikah dilaksanakan di hari ke-7. Tetapi, apabila sang ayah belum mampu untuk melaksanakan di hari ke-7, maka dilakukan di hari ke-14, 21, atau kelipatannya dari 7. Nah, jika belum mampu juga, maka dilaksanakan kapan saja saat sang ayah sudah merasa mampu. Kemudian untuk ketentuannya, untuk anak laki-laki itu 2 kambing, untuk anak perempuan 1 kambing. Kemudian hewan itu dalam keadaan sehat, tidak cacat, sama seperti halnya kurban, tidak boleh ada cacat. Kemudian hewannya harus di atas 1 tahun. Pembagian akikoh, daging dibagikan dalam keadaan sudah dimasak, sudah bisa dimakan. Tetapi kalau kurban, kita bagikan dalam keadaan mentah, belum dimasak. Kemudian orang tua si anak boleh memakannya, menghadiahkan kepada sahabatnya, kerabatnya, atau orang-orang tetangga lainnya. Boleh juga disedekahkan seluruhnya daging akikah tersebut. Nah, yang pertama hikmahnya, kita menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Yang kedua, menghindarkan anak dari keburukan moral, musibah dan penderitaan. Yang ketiga, melindungi dari setan yang mengganggu anak tersebut. Kemudian yang keempat, bentuk taqarrub kepada Allah dan wujud syukur kita. Kemudian yang kelima, sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam. Kemudian yang terakhir, memperkuat ukhuwah di antara masyarakat. Nah, oke. Setelah ini akan Ustazah berikan sedikit cuplikan video tentang penyembelihan hewan mekanik. Silahkan bagi yang berkenan bisa menonton. Bagi yang tidak kuat atau mungkin sedikit mual, tidak perlu ditonton, cukup ketahui teori-teorinya saja.